Betapa hebatnya seorang pria, sehingga bisa menjadi panutan bagi semua pembuat konten konstruksi. Tidak hanya menebang ratusan pohon cedar dan membangun rumah 3 kamar dengan tangan kosong, tetapi juga membangun rumah kaca mewah untuk menanam buah dan sayuran. Benar-benar seperti buku panduan bangunan liar. Setelah pensiun, Sean menolak untuk menari di alun-alun. Sebagai kakek yang tangguh, dia memutuskan untuk membangun sebuah pondok kecil sendirian di alam bebas. Dia yang berpegang pada tradisi, tidak akan pernah menggunakan alat listrik. Baik itu memotong kayu atau menguliti pohon. Semua harus dikerjakan dengan tangan sendiri. Dan tubuh yang kuat, membuatnya bekerja tanpa kalah dibandingkan pemuda yang energik. Untuk memudahkan pembangunan selanjutnya, Sean terlebih dahulu memproses kayu gelondongan di lokasi. Setelah mahir membelah 2 batang kayu gelondongan, dia kemudian menghaluskan permukaan kulit kayu dengan detail. Dan karena ini adalah rumah kayu dengan sambungan takik, maka memotong alur di bagian sambungan adalah suatu keharusan. Menggunakan penggaris untuk merencanakan sudut dengan cermat. Segera setelah itu, diserahkan kepada gergaji dan pahat. Setelah terpasang, belum selesai. Untuk memudahkan pemasangan di kemudian hari, juga harus memberi nomor pada setiap batang kayu. Seluruh proses meskipun terlihat sederhana, namun setelah menyelesaikan semua batang kayu, sudah sebulan berlalu. Setelah selesai, harus dibongkar satu persatu. Dipindahkan ke lokasi yang sudah direncanakan untuk dibangun. Namun agar rumah kayu dapat bertahan lebih lama, Sean memutuskan untuk membuat beberapa terarang kayu terlebih dahulu. Bahan ini tidak hanya tahan suhu tinggi, tapi juga merupakan bahan anti korosi yang sangat baik. Metode pembuatannya juga sangat sederhana. Cukup dengan menggunakan beberapa kayu merah pinus yang kaya minyak. Gali lubang di tanah dan tanam wadahnya. Selanjutnya, ambil ember besi dan bor bagian bawahnya. Kemudian masukkan kayu merah pinus ke dalamnya dan rapatkan. Setelah menyalakan beberapa kayu bakar di sekelilingnya, selanjutnya serahkan kepada waktu. Setelah 2 jam terus-menerus, kayu di dalam sudah menjadi arang, dan ember kecil di bagian bawah juga sudah. Mengumpulkan cukup tar arang kayu pinus. Setelah mengoleskan bahan pada kayu, barulah mulai membangun. Kayu balok yang rapi sebagai lapisan dasar pertama. Kemudian memasang kayu gelondongan yang telah dibelah 2. Karena kayu gelondongan sudah diproses sebelumnya. Jadi sekarang membangunnya sangat mudah. Cukup ditumpuk satu persatu seperti bermain balok. Tentu saja, antar lapisan harus diperkuat lagi dengan paku. Setelah semua dinding ditumpuk dengan baik, Sean tidak terburu-buru untuk menutup atap. Untuk memudahkan masuk dan keluar, dia memutuskan untuk membuka pintu terlebih dahulu. Mengambil papan dan menggunakan alat pengukur level. Menentukan posisi rangka pintu. Dengan adanya patokan, dia juga tidak khawatir tangan bergetar. Kemudian dengan mudah membuat jendela panjang untuk pandangan luas. Setelah selesai, menempatkan balok kayu sebagai balok penopang. Dan untuk tidak membuang ruang, Sean bersiap untuk membuat lantai mezanin tambahan. Menggunakan teknik sambungan kayu tanpa paku untuk membuat alur di dinding. Sehingga balok bisa dipasang dengan kuat tanpa menggunakan paku. Kemudian mengambil lebih banyak papan kayu. Membentuk kerangka dasar untuk loteng 2 lantai. Sebelum melanjutkan pemasangan atap, Sean yang sangat membutuhkan kalori mengambil kesempatan saat kita tidak memperhatikan. Dia berhasil menangkap beberapa angsa liar Kanada. Untungnya itu adalah spesies yang berpopulasi berlebihan. Jika tidak, pasti harus masuk untuk makan gratis. Setelah mencabut bulu dan menguliti, prosesnya selesai. Angsa-angsa sudah terbuka satu sama lain. Langsung dipanggang di atas api unggun. Selama proses, jangan lupa taburkan bumbu barbecue khas. Setelah matang, potong sepotong kecil. Begitu digigit, rasanya benar-benar luar biasa. Setelah kenyang, tentu saja harus memikirkan masalah akomodasi. Sean mengambil beberapa batang kayu untuk membuat tempat tidur sementara. Setelah meletakkan kantong tidur, maka bisa bertahan hidup dengan sederhana semalam. Namun, untuk tinggal lebih nyaman, keesokan paginya, Sean segera memasang kerangka atap. Mengingat bahwa pekerjaan selanjutnya adalah di ketinggian. Sangat perlu untuk membangun tangga sebelumnya. Kemudian memperbaiki kayu gelondongan ke kerangka satu persatu. Setelah memotong bagian yang berlebih, meskipun terlihat lebih rapi, namun, untuk lebih kuat, Sean juga menambahkan sebuah kolom penyangga di tengah. Setelah semua, dia berencana untuk tidur di lantai 2. Lantai atas harus sangat kuat, tidak hanya harus menambah kolom penyangga, ketebalan papan lantai atas pun dijamin tidak ada trik apapun. Kemudian, pasang puncak atap ke kolom penyangga. Karena menggunakan bahan berkualitas dan pengerjaan yang solid, Sean yang percaya diri sama sekali tidak membutuhkan reng dan kuda-kuda. Langsung memasuki tahap penutupan atap. Setelah selesai,
kemudian pasang kain waterproof. Selama proses itu, terus-menerus diperkuat dengan kayu kecil. Kemudian mengambil papan kayu yang telah mengalami proses karbonisasi, sambil meningkatkan ketahanan air ke tingkat yang lebih tinggi. Ini juga bisa meningkatkan penampilan rumah kayu. Sambungan antara papan kayu kemudian disegel dengan kayu bulat, memastikan atap benar-benar tidak bocor. Setelah itu, atap puncak dipasang ke atap. Kecil rumah kayu akhirnya berhasil dipasang atapnya. Dengan suksesnya atap rumah kayu Sean terpasang, sebuah salju pun jatuh dengan sangat sesuai untuk melewati musim dingin ini dengan lebih nyaman. Tentu saja, perapian ini adalah aktor lama yang tak bisa diabaikan. Tentu saja sebelum itu, diperlukan untuk membuat lubang di atap untuk menata cerobong asap. Menggunakan mata bor untuk membuat 4 lubang di posisi yang sesuai. Potong lubang tersebut dan masukkan cerobong asap ke dalamnya. Setelah itu, pasang penutup pelindung di atas. Selanjutnya, bisa menghubungkan perapian dengan baik. Di belakang, pasang pelat besi untuk isolasi. Barulah bisa tenang untuk melakukan uji nyala api. Menunggu waktu untuk memanaskan ruangan. Kemudian rapatkan celah antara dinding dengan lumut. Memastikan tidak membuang sedikit pun panas. Setelah semuanya selesai, untuk pengalaman buang air yang lebih elegan, Sean bersiap untuk membuat toilet luar ruangan lagi. Bukan berarti tidak bisa menggunakan toilet di alam. Terutama karena kamera berburu sebelumnya sudah merekam kemunculan beruang. Dia tidak ingin diserang saat sedang buang air. Karena ini adalah toilet, jadi pembangunannya tidak terlalu rumit. Cukup menggali lubang di tanah, membawa dinding yang sudah dibuat sebelumnya, merakit struktur utama dengan baik, kemudian menutup dinding sekeliling dengan papan kayu. Setelah memotong bagian yang berlebih, dia juga memasang kerangka di atap dan menutupnya. Dengan begitu, buang air nanti akan terasa lebih aman. Sebagai fokus dari rumah, Sean tentu saja melakukannya dengan mudah. Menggabungkan papan kayu yang tersisa untuk membuat pintu, membuat alur di samping dan menempelkan engsel. Terakhir, mengamankannya ke bingkai pintu. Tidak perlu khawatir lagi tentang beruang coklat yang datang. Sean yang lebih mementingkan wajah dan kenyamanan. Dekorasi interior juga sangat penting. Pertama, buatlah kerangka lantai menggunakan papan. Untuk memaksimalkan ruang, Sean menggali lubang di bagian bawah, bersiap untuk membuat kotak penyimpanan bawah tanah di sini. Sebagai orang tua yang hebat, sama sekali tidak perlu dibuat sebelumnya. Mengetuk secara sembarangan langsung di papan. Sudah bisa membuat kotak yang rapi. Kemudian isi kembali bagian bawah dan celah di sekitarnya dengan semen. Setelah dituangkan sumber kehidupan, proses pengerasan selesai. Setelah itu, selesaikan kerangka yang tersisa. Ambil kayu cedar yang telah melalui proses karbonisasi. Pasang sebagai lantai. Tentu saja, di bagian sambungan antara kotak penyimpanan dan tiang penyangga, harus melalui perlakuan khusus. Terakhir, manfaatkan sisa-sisa potongan kayu. Setelah membawa furnitur yang dibuat sendiri, saya benar-benar ingin mengusirnya agar saya bisa tinggal di sini. Dan seiring mencairnya salju, tanah yang kembali juga menjadi sangat berlumpur. Untuk keluar dari lumpur tanpa terkontaminasi, membangun platform masuk sangatlah perlu. Sean membawa kayu gelondongan cedar yang sudah dikulit. Pertama-tama, ia membuat area platform di sekitar pintu. Ini juga dapat berfungsi sebagai fondasi untuk konstruksi. Setelah melakukan pemeriksaan level, ia kemudian menumpuk papan secara berurutan. Terakhir, ia mengamankan semuanya dengan paku agar kokoh. Sean merasa platform tampak sedikit kosong. Ia lalu membuat bangku panjang sederhana dengan menggunakan batang pohon dan papan. Nanti duduk di sini untuk melamun akan sangat menyenangkan. Dengan cuaca yang semakin dingin, kehidupan di alam liar juga semakin sulit. Untungnya, Sean sudah membuat perapian, yang memungkinkan dia untuk menggunakan air secara bebas di luar ruangan. Sambil menunggu salju mencair, Sean menggantung berbagai alat di dalam ruangan. Dipadukan dengan lampu minyak tanah yang redup, baik saat memasak maupun makan, semuanya terasa lebih bermakna. Setelah selesai, ia memasang engsel pada penutup kotak penyimpanan. Di bagian atas, ia memasang pegangan pintu dari kulit. Sekarang sangat mudah untuk meletakkan kaleng di dalamnya. Sean yang merasa ruangnya masih kurang memadai, kembali mengarahkan pandangannya ke sudut dinding di seberang. Setelah pengukuran yang cermat, dia mulai memukul-mukul papan kayu. Setelah membuat kerangka bangku panjang, kemudian menutupnya dengan papan kayu. Tapi jangan lupa menyisakan ruang untuk tempat penyimpanan. Kemudian membuat penutup yang sama.
Agar tidak saling bertabrakan, Sean menggunakan kulit sebagai pengganti engsel untuk menempelkan penutup. Setelah itu dia menempatkan kasur di atasnya. Dia sudah memahami bagian ruang ini dengan baik. Sean merasa bahwa dia masih bisa melakukannya lebih baik, dan kembali menempatkan lampu suasana di dinding. Dia pikir nuansa upacara ini sudah selesai. Tapi untuk memasak dengan lebih elegan di masa depan, dia yang tidak bisa berhenti berencana untuk membuat lemari. Pertama-tama, dia membuat 3 dasar lemari dengan papan kayu. Kemudian menempatkannya di sudut dengan sudut 90 derajat. Terakhir, dia membuat meja dengan bentuk melengkung. Sekumpulan papan biasa. Setelah direnovasi oleh Sean, ia berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dibeli. Dan sebagai kabinet, tentu saja harus ada lemari. Sean memotong papan menjadi panjang yang seragam. Setelah menentukan posisi pemasangan, cukup rakit papan-papan itu, maka akan didapatkan lemari yang rapi. Kalau dibilang keterampilan ini tidak pernah lakukan pertukangan kayu, saya tidak akan percaya, bahkan jika dipaksa. Awalnya saya pikir ini sudah selesai, tapi Sean yang memperhatikan detail. Bahkan wastafel dapur pun dibuatnya sendiri. Dia membawa gulungan penuh lembaran tembaga. Pertama-tama, dia memotong lubang untuk wastafel di posisi kabinet yang sesuai. Kemudian, ia memaku bingkai wastafel menggunakan papan. Setelah dipasang, melalui pengukuran yang teliti, dia memotong lembaran tembaga dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya, dia menentukan posisi pemotongan pada lembaran tembaga. Setelah memotong keempat sudut lembaran tembaga, dilipat menjadi 2, maka didapatkan kubus yang sempurna. Ukuran ini pas saat dimasukkan ke wastafel. Saya awalnya berpikir kebocoran adalah masalah yang sulit diatasi. Tapi saya tidak menyangka Sean malah mengeluarkan setrika panas. Setelah dipanaskan di perapian, ia menyolder celah tersebut dengan sangat rapat menggunakan paduan timah. Ini adalah pekerjaan tukang kayu dan sekaligus tukang las. Saya benar-benar tidak tahu apa lagi yang tidak bisa dia lakukan. Setelah memastikan tidak ada sedikit pun celah di wastafel, Sean kemudian memotong lubang yang sempurna di bagian bawah. Dia memasang sumbat karet untuk mengatur aliran air. Setelah dipasang di wastafel, pasti tidak ada kebocoran.